Change yourself, change your future. Ayo Hijrah Finansial. Ya, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa hadir menjumpai Anda dalam program Coffee Break. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang pendanaan secara syariah. Sudah hadir bersama saya narasumber dari Dana Syariah, founder dan CEO, yaitu Bapak Taufik Al-Jufri SE. Pak Taufik, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik Pak ya? Alhamdulillah. Ini kalau Pak Taufik, kalau lihat dari senyumnya sepertinya nggak ngaruh sama fenomena kenyataan yang ada yang sekarang ya, yang mengemuka tentang adanya investasi bodong. Nah, ini harus diluruskan, Pak. Dana syariah ini sebenarnya pinjaman, layanan untuk memberikan orang dana atau investasi juga, Pak? Ya, oke, terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan turut prihatin dengan para, boleh dibilang korban ya, korban dari investasi bodong atau investasi perumahan syariah yang belum bisa mendapatkan haknya karena suatu dan lain hal. Nah, ini memang pelajaran penting buat kita, bahwa kita masyarakat ini mesti punya rujukan. Gimana sih caranya melihat mana yang benar, mana yang tidak gitu. Nah, itulah perlunya kita sekarang ini mengacu ke informasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya secara reguler mengeluarkan pengumuman atau informasi tentang fintech atau investasi-investasi mana yang lembaganya sudah terdaftar atau diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kita masyarakat sebaiknya sebelum mempercayakan uangnya dikelola atau dimasukkan ke investasi-investasi tersebut, perlu mengecek dulu ke websitenya OJK atau customer service-nya OJK, apakah lembaga ini sudah terdaftar atau diawasi oleh OJK. Nah, kalau kita berbicara tentang dana syariah, apa sih yang membedakan apakah ini kita memberikan pinjaman atau menginvestasikan sesuatu atau mungkin memberikan pendanaan untuk masyarakat? Pak Taufik. Ya, terima kasih. Nah, dana syariah ini sebagai salah satu lembaga yang sudah terdaftar di OJK tadi, salah satu dari 160 lebih fintech peer-to-peer financing yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Itu yang membedakan pertama dana syariah dengan yang lain. Jadi boleh dibilang dana syariah ini bukan lembaga yang abal-abal, bukan, tapi sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Satu itu. Kedua, dana syariah ini adalah sebagai peer-to-peer financing. Dana syariah ini menyalurkan dana dari pemilik dana. Pemilik dana bisa kita semua ya. Tidak harus banyak ya, hanya dari 1 juta rupiah pun kita sudah sebagai pemilik dana. Kita bisa ikut menyalurkan dana kita yang 1 juta atau 100 juta atau 1 miliar itu melalui aplikasi dana syariah. Kemudian kita memilih proyek-proyek yang ditawarkan di situ. Nah, proyek-proyek yang ditawarkan itu oleh tim dana syariah sudah dipilihkan, sudah diseleksi yang aman, yang memberikan imbal hasil syariah yang tinggi, kemudian yang bisa memberikan imbal hasil setiap bulan gitu, dan skemanya syariah. Itu yang harus kita yakinkan. Karena kenapa kita menggunakan yang skemanya syariah? Karena kita mencari uang ini kan bukan hanya urusan duniawi, tapi juga urusan akhirat gitu ya. Nah, tapi bukan berarti kalau ini syariah hanya bisa digunakan oleh orang muslim. Tidak semua orang bisa menggunakan. Bahkan member kita yang sudah lebih dari 70.000 ini, 20-25%-nya non-muslim gitu. Tapi kenapa mereka mau ke skema syariah? Karena skema syariah ini kan intinya kita menjunjung tinggi etika bisnis. Jadi skema syariah itu intinya apa? Keadilannya, transparansinya, keterbukaannya, kemudian kejujurannya, keamanahannya, kemudian juga kita tidak ada saling menzolimi antara pemilik dana dengan pelaku usaha yang memanfaatkan dana ini, seperti itulah. Peer-to-peer financing ya. Biasanya nih Pak Taufik, untuk apa sih mereka? Apakah untuk usaha, untuk membangun rumah, Pak Taufik? Betul. Jadi kenyataan kita ini di Indonesia ada ketimpangan yang luar biasa antara satu sisi pelaku usaha itu membutuhkan permodalan gitu ya. Untuk properti, untuk apa aja macam-macam. Tapi dana syariah sebagian besar masuk ke bidang pelaku usaha properti. Nah, biasanya pelaku usaha properti atau semacam developer itu mendapatkan permodalan dari perbankan. Nah, tapi sekarang banyak sekali
pelaku usaha ini yang ingin mendapatkan pendanaan, pembiayaan yang skemanya syariah. Karena skema syariah ini seperti tadi saya sampaikan, secara etika bisnis sangat luar biasa tinggi. Ada azas keadilan, transparansi, dan lain-lain. Nah, tapi sumber-sumber itu tidak banyak gitu. Kalau ada, prosedurnya sangat rumit dan lain-lain. Nah, disinilah dana syariah hadir, menghubungkan antara pemilik dana yang ingin dananya dikelola secara syariah, melalui kemajuan teknologi, melalui fintech. Jadi orang yang punya dana 1 juta rupiah pun sekarang bisa mempercayakan dananya, memilih proyek-proyek yang ada di aplikasi dana syariah untuk digunakan oleh pelaku-pelaku usaha itu di bidang properti khususnya gitu. Nah, menarik sekali perbincangan kita walaupun hanya sebentar, tapi kami masih punya banyak perbincangan dengan Bapak Taufik Al-Jufri. Jangan kemana-mana, pemirsa TV1, Coffee Break segera kembali. Kembali di Cafe Break dan kembali saya akan mengajak Anda berbincang dengan CEO dan founder dari Dana Syariah ID, Bapak Taufik Al-Jufri. Pak Taufik, ini yang menjadi satu pertanyaan yang mungkin sederhana seringkali ditanyakan oleh masyarakat Indonesia. Proses pendanaannya ribet gak sih Pak, bahasa sederhananya di Dana Syariah ini? Iya, justru dengan sekarang ini kita memanfaatkan teknologi. Orang yang punya uang 1 juta rupiah pun itu sudah bisa. Pertama itu. Kedua, karena kita pakai aplikasi, ya, yang kita tahu aplikasi ini kan hanya membutuhkan gadget itu, yang handphone yang kita biasa pakai sehari-hari. Kemudian juga karena ini pakai aplikasi, maka setiap saat bisa. Hari Minggu, hari libur gitu ya, kita tidak harus datang ke kantor Dana Syariah, sudah bisa. Jadi dengan adanya teknologi ini tidak ribet sama sekali, mudah sekali. Orang yang punya uang 1 juta, dia bisa download aplikasi danasyariah.id di App Store atau Google Play gitu ya. Kemudian mulai dari situ dia langsung transfer secara mobile banking pun bisa, langsung menjadi pendana. Dan di situ setelah dana masuk, dia sudah langsung bisa memilih proyek-proyek pendanaan yang sudah diseleksi oleh tim Dana Syariah. Dan sebagian besar proyek properti. Kenapa proyek properti? Karena memang tim Dana Syariah punya pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang properti, sehingga mitigasi resikonya atau meminimalkan resikonya kita sudah punya pengalaman luar biasa. Dan uniknya kita, tim Dana Syariah, hanya memilih proyek-proyek pendanaan properti yang sudah ada pemesannya atau pembelinya, bukan yang masih akan dibangun, masih akan ditawar-tawarkan gitu ya. Kalau yang seperti itu kan kita mungkin punya pengalaman, rumah tetangga kita didiskon 50% tapi 10 tahun nggak laku-laku misalnya, itu kan resiko. Nah, tapi kita nggak masuk ke situ. Kita masuk kalau sudah ada pembelinya, calon pembelinya. Nah, kemudian pelaku usaha itu membutuhkan dana buat membangun, baru kita hubungkan dengan pemilik dana. Jadi sekali lagi tidak ribet sama sekali karena pakai aplikasi. Jadi hari Minggu bisa, di tengah laut pun kita sambil mancing, kalau dapat akses internet kita bisa. Gitu. Jadi tanpa batas waktu, tanpa hari libur, tanpa harus hadir ke kantor gitu ya. Kita sambil tiduran, mau tidur pun jam 12 malam, kalau sempat ketik-ketik aplikasi bisa masuk. Bisa ya. Tidak ribet. Pemirsa, limitless. Dimanapun, kapanpun, 24/7, Dana Syariah ID siap untuk Anda. Nah, sekarang apa sih Pak yang menjadi keuntungan mereka yang menjadi pendana juga ya di Dana Syariah ini? Betul ya, kan sekarang ini orang banyak yang boleh dibilang bingung gitu ya. Orang punya uang ya, pensiunan, atau mungkin kita yang masih muda-muda, milenial seperti Mas Cesar gitu ya, masih milenial kan. Ya, itu dananya walaupun relatif tidak banyak, tapi kan pengennya diputar secara produktif ya. Apalagi pensiunan gitu ya, yang punya uang banyak tapi bingung ini uangnya kok kurang produktif. Kemudian kalau mau dimasukkan ke instrumen yang konvensional kok nggak syariah misalnya gitu ya. Ada keinginan kan ya, apalagi yang usia pensiun nih kan, pengennya kan cari dana atau cari rezeki ini yang halal ya, supaya amannya bukan aman dunia aja tapi aman akhirat juga. Disinilah solusi Dana Syariah hadir. Jadi Dana Syariah itu pertama memudahkan, tadi saya sampaikan cukup lewat aplikasi kita bisa klik-klik sana sini masuk, pilih project gitu ya. Kemudian
dengan itu sudah akan mendapatkan imbal hasil yang relatif tinggi. Kenapa imbal hasilnya relatif tinggi dan berapa tingginya? Kalau sekarang ini dari 15 sampai 20% per tahun. Bayangkan itu imbal hasil yang luar biasa tinggi. Kenapa bisa imbal hasilnya tinggi? Karena kita masuk ke bisnis properti. Bisnis properti itu memang menjanjikan imbal hasil yang tinggi. Betul. Tapi kita sudah hilangkan resikonya. Resikonya apa? Yang kita danain itu hanya proyek-proyek yang sudah ada pembelinya atau pemesannya. Nah, seperti itu. Jadi, kelebihannya dana syariah apa? Pertama tadi, legalitas kita sudah perusahaan yang bukan abal-abal lagi, sudah terdaftar dan diawasi OJK. Kemudian kita menggunakan skema syariah, imbal hasilnya tinggi, bidangnya properti, ada jaminan, agunan, dan lain-lain. Jadi milenial pun yang punya uang 1 juta sudah bisa, pensiunan yang punya uang ratusan atau miliaran, silahkan, ini kesempatan luar biasa yang aman dunia akhirat insya Allah. Insya Allah. Nah, sekarang kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana sih dana syariah ini menjaga prinsip kesyariahan di Indonesia, Pak Taufik. Ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi sebagai lembaga layanan keuangan syariah, pemerintah atau melalui OJK mensyaratkan kita punya staf ahli yang syariah gitu. Nah, staf ahli syariah ini yang biasa disebut dengan Dewan Pengawas Syariah, itu kita mengajukan ke Dewan Pengawas Syariah MUI. Kita minta, kemudian beliau merekomendasikan. Nah, kita mendapatkan 2 staf ahli syariah yang ditempatkan di dana syariah. Nah, beliau-beliau ini, 2 orang ahli syariah inilah yang menjaga agar kesyariahan skema-skema bisnis di dana syariah ini terjaga. Jadi setiap kali ada akad, setiap kali kita ada proses-proses, itu kita konsultasikan beliau. Di mana ini kesyariahannya gitu ya. Seperti sekarang ini kita menggunakan akad yang biasa disebut secara syariah dengan akad murabahah. Akad murabahah ini akad imbal hasil bagi hasil atas transaksi jual beli secara syariah. Kan ada lagi akad yang namanya mudharabah, ada musyarakah dan seterusnya. Tapi kita mengambil yang paling aman. Paling aman itu sementara ini murabahah. Dan murabahah itu memberikan imbal hasil yang fix, yang tetap. Beda dengan musyarakah. Kalau murabahah ini imbal hasilnya menjadi tetap karena apa? Sudah ada pembelinya, sudah ada harganya, jelas gitu kan. Tapi kalau musyarakah itu kita berbagi hasil dari modal yang sedang diputar, yang belum tahu hasilnya berapa. Sehingga ini yang membedakan kenapa di dana syariah itu yang kita tampilkan imbal hasilnya angkanya fix. Orang sering menyalahartikan, oh ini fix seperti bunga bank ya. Bukan. Karena kita menggunakan akad yang namanya murabahah, di mana pembelinya sudah jelas, pembelinya sudah ada, harganya sudah jelas, sehingga imbal hasilnya pun jelas. Nah, itulah. Itu dia, pemirsa TV One. Semakin menarik ya perbincangan kita. Makanya jangan kemana-mana karena Cafe Break segera kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetap tempat Anda. Kembali Cafe Break dan kembali pula kami mengajak Anda berbincang dengan Bapak Taufik Al-Jufri. Pak Taufik, ini juga menjadi satu pertanyaan yang nggak kalah penting ya. Mitigasi resikonya gimana tuh Pak? Ya, jadi dana syariah timnya yang sudah pengalaman lebih dari 10 tahun bergelut di bidang bisnis properti, ini punya keahlian untuk meminimalkan resiko atau istilahnya memitigasi resiko. Jadi pada saat ada pelaku usaha properti yang mengajukan pendanaan ke tim dana syariah, kita akan cek segala sesuatunya sedemikian rupa hingga resikonya sangat minimal sekali. Pertama itu. Kedua, kita juga minta properti itu menjadi jaminan atau agunan yang kita pegang. Nah, jaminan yang paling bagus itu memang saat ini diantaranya properti. Kenapa properti? Karena tadi yang saya sampaikan, properti ini fix aset yang nggak bisa berpindah. Dan uniknya properti ini kan kalau kita tahan begitu saja, itu dari waktu ke waktu nilainya kan tinggi. Jadi sebagai agunan dia sangat-sangat aman. Jadi mitigasi resikonya seperti itu. Kemudian kita juga cek ini skemanya harus syariah karena kita sebagai lembaga syariah kan ingin tadi
kita berbisnis ini bukan hanya untuk mendapatkan hasil duniawi yang tinggi, tapi secara syariah ini benar gitu. Ya. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana imbal hasil yang tinggi, ini juga menjadi satu pertanyaan yang sepertinya juga banyak yang dikemukakan ya Pak Taufik ya. Imbal hasil tinggi gimana Pak? Ya, jadi imbal hasil tinggi ini karena kita masuknya di bisnis properti. Memang berbeda kalau kita masuknya ke bisnis retail consumers gitu ya, yang komoditinya barang sehari-hari, marginnya nggak bisa tinggi. Tapi kalau properti kan kita tahu, kita mungkin rumah kita pernah kita beli dulu tahun berapa, 2 tahun, 3 tahun yang lalu berapa, sekarang menjadi berapa. Luar biasa tinggi kan. Disitulah yang menyebabkan kita bisa memberikan imbal hasil yang tinggi kepada pemilik dana. Oke. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan dana syariah sementara ini sebagian besar masuknya di bidang properti supaya pemilik dana yang walaupun hanya 1 juta rupiah pun bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan imbal hasil yang tinggi antara 15 sampai 20%. Itu luar biasa tinggi itu. Iya, betul. Dan ini semua orang bisa memanfaatkan. Kemudian sekali lagi, walaupun ini skemanya syariah, bukan berarti hanya orang muslim yang bisa memanfaatkan ini. Karena skema syariah ini nilai-nilainya universal gitu ya. Universal dalam arti apa? Secara etika bisnis dia menerapkan azas keadilan, transparansi, kejujuran dan seterusnya yang memang di dalam bisnis sangat dijunjung tinggi. Sehingga siapapun ingin mendapatkan skema syariah itu secara bisnis gitu. Pak Taufik bisa kemana nih? Ada aplikasinya mungkin di App Store maupun di Play Store juga? Ya, jadi dana syariah ini menjembatani pemilik dana yang punya uang lebih tadi, mulai dari 1 juta, 100 juta, miliaran boleh. Kemudian juga bukan hanya perorangan, ya, bisa juga institusi, dana pensiun atau koperasi atau apa yang bingung dananya mau diputar kemana. Kemudian juga pada pensiunan yang bingung dananya banyak tapi kok nggak produktif, dia pengen mendapatkan hasil tiap bulan gitu kan. Dana syariah ini bisa memberikan itu. Jadi menjembatani pemilik dana bisa memilih proyek-proyek properti yang sudah diseleksi, yang imbal hasilnya tinggi syariah dan memberikan imbal hasil setiap bulan. Ini yang menarik ya. Jadi pensiunan yang punya dana cukup besar dan kurang produktif, menitipkan dananya memilih proyek di dana syariah, mendapatkan imbal hasil yang cukup besar dan itu otomatis setiap bulan di rekeningnya gitu. Sekarang ini Anda bisa langsung download ya aplikasinya di App Store atau Google Play atau melalui website juga boleh. Atau yang pensiunan bingung, waduh saya nggak bisa menggunakan gadget ini ya, mungkin gaptek atau apa, langsung telepon hubungi customer service yang ada informasinya di bawah layar kaca ini ya. Itu setiap saat bisa dihubungi lewat chatbox atau telepon pun juga boleh. Bahkan banyak sekali yang datang. Biasanya setelah talk show ini Seninnya berduyun-duyun para pensiunan dan lain-lain yang datang ke kantor untuk meminta penjelasan lebih jelas dan mendaftar di situ. Karena khawatir kalau lewat aplikasi tidak bisa misalnya. Itu juga banyak. Kita persilahkan. Jadi gunakan kesempatan ini buat orang-orang, teman-teman kita, adik-adik kita milenial, kalau ada dana lebih dari orang tua, mahasiswa dan lain-lain, mulai 1 juta pun sudah bisa sekarang ini. Tidak harus 100 juta, tidak harus 1 miliar. Tapi yang punya segitu pun ya silahkan. Kemudian lembaga-lembaga dana pensiun koperasi yang bingung mengelola uang yang masuk ini untuk apa dan secara syariah atau tidak, silahkan masuk melalui aplikasi dana syariah. Kemudian para pensiunan ini yang kasihan, beliau-beliau ini mungkin dananya kurang produktif atau belum syariah, silahkan masuk ke dana syariah. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah mendekati 100.000 orang dan lembaga yang menjadi member gitu ya. Jadi bukan baru, kita sudah 1,5 tahun dan sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Alhamdulillah juga tingkat keberhasilan kita ini sudah hampir 100%. Kita sudah mengembalikan, memberikan imbal hasil tiap bulan kepada pemilik dana. Kita juga sudah mengembalikan dana pokoknya dan biasanya pada masuk lagi. Jadi tenor atau dana yang digunakan oleh properti itu ada yang tenornya 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, tergantung kita sendiri. Kita mau, saya
misalnya 3 bulan lagi akan memanfaatkan dana ini, pilih aja tenornya yang 3 bulan, atau yang masih 6 bulan ya pilih 6 bulan dan seterusnya. Wow, baiklah. Tuh pemirsa TV One ya, semakin jelas nih. Kalau pengen tahu lebih jauh ya, pengen mengerti informasi dari Dana Syariah, silahkan buka situsnya di danasyariah.id dan juga download aplikasinya di Google Play Store maupun di App Store, dan juga telepon atau WA ke customer service yang ada di layar kaca Anda. Pak Taufik Al-Jufri, terima kasih sekali atas perbincangan kita. Demikianlah akhir dari perjumpaan kita hari ini di Cafe Break. Jangan kemana-mana juga karena masih banyak program baik, program bagus yang tayang di TV One, dan kami akan berjumpa kembali untuk Anda tentu di Cafe Break dalam episode selanjutnya. Saya Caesar Gunawan. Terima kasih.